Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa la jasadi fil asad wa la qabri fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sahabat yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, alhamdulillah. Jadi kalau saja bilang sahabat yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, berarti siapapun, apakah itu dari suku Sunda, dari suku Batak, dari suku Minang, dari suku Sulawesi, dari suku Jawa, atau manapun, termasuk dari suku Arab, ya, atau dari suku Bahlawi, ya, boleh, ya. Saya masukkan satu hal. Saya sebagai mantan muhibin ingin berbicara satu hal, karena ada sahabat saya yang baik dari semua kalangan, dari semua suku, termasuk dari suku Arab, termasuk dari Yaman, ya. Saya masih banyak sahabat-sahabat yang baik yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi selama ini saya sering mengedukasi kepada masyarakat tentang bagaimana kita bersikap harus cerdas, ya. Karena selama ini kita disuguhi dengan berita-berita palsu. Jadi hal yang wajar apabila misalkan pribumi, ya, warga negara Indonesia, khususnya yang bersuku asli atau beras asli Indonesia, bergerak semasif ini, karena mungkin salah satunya faktor dari reaksi beberapa hal yang dia temukan di lapangan, ya, dari yang menamakan dirinya habaib. Nah, kebetulan karena kejadian ini semarak dan kompak di seluruh wilayah Indonesia, akhirnya si malakama Habib-habib yang baik itu jadi terbawa. Sebetulnya jangan khawatir sahabat, ya, sahabat-sahabat, ya, dari kalangan habaib, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena pribumi pun cerdas, harus bersikap seperti apa kepada manusia, ya. Karena kultur di Indonesia itu, meskipun tahu menjajah, tapi kalau pas datang tetap dihormati, dihargai, apalagi dari kalangan habaib. Kalau benar baik, kalau benar-benar alim, kalau benar-benar berilmu, ya, soleh, jangan takut, insya Allah akan dihargai, akan dihormati, ya. Apalagi Allah sudah mengesahkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah aja menaikkan derajat, martabat, harkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi untuk sahabat-sahabatku, ya, dari kalangan habaib yang baik-baik, jangan takut, bersuara saja, ikut terlibat, ya. Kalau perlu misalkan dari kalangannya sendiri yang tidak baik, ya, kasih wejangan saja. Kalau perlu di media sosial bahwa kita ini memang peduli terhadap kejujuran, kebenaran, ya. Tapi kalau misalkan justru berdiam diri, akhirnya masyarakat menilai seolah-olah mendukung dan ada pembiaran terhadap perilaku-perilaku yang tidak baik dari kalangan habaib. Memang habaib juga tidak semuanya buruk, tidak semuanya jahat. Banyak yang soleh, banyak yang alim. Nih, saya pribadi nih dapat wejangan dari habaib. Kebetulan habib ini baik sekali, Habib Muhammad. Assalamualaikum, Bib. Dulu sangat lama sekali, ya, sekitar mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu, beliau bilang sama saya seperti ini, Haj, ingat Haj, dari kalangan habaib itu dibagi 4 golongan katanya. Menurut beliau, golongan yang pertama itu dari habaib itu ada yang mesantren atau ngaji tapi tidak sekolah. Itu yang pertama katanya. Cuma ngaji doang tapi tidak sekolah. Ada yang golongan yang kedua itu, ya, mesantren atau ngaji juga sekolah. Golongan yang ketiga itu tidak ngaji, tidak mesantren tapi sekolah. Golongan yang keempat itu, ini katanya yang sangat parah, yang mengotori dari kalangan habaib. Ngaji enggak, mesantren enggak, sekolah juga enggak. Jadi keliling ke masyarakat ke sana kemari, menjual nasab, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin disangoni, ingin dikasih duit, minta. Jadi beliau mengamanatkan kepada saya, jadi kita harus juga pandai-pandai dan bijak untuk menilai, ya, seperti itu. Jadi untuk sahabat-sahabatku di kalangan habaib, jangan khawatir, Bib. Apabila benar kita perilaku baik, kita menjalankan syariat, berakhlakul karimah, ya,
bersosialisasi dengan masyarakat sewajarnya seperti biasa, insya Allah masyarakat pun akan menerima. Akan menerima, insya Allah, Bib. Ada yang jauh lebih jahat, Bib. Zaman PKI seperti apa? Banyak ulama yang disembelih. Ya. Tapi tetap keturunannya masih diterima sama republik ini. Ya. Jadi, alangkah baiknya kita sama-sama mencerdaskan masyarakat. Terus aja kita bersosialisasi dengan masyarakat, membimbing masyarakat supaya tidak jauh dari agama, tunjukkan akhlakul karimah, suguhkan informasi-informasi yang benar, ya, jangan sampai memberikan informasi-informasi yang salah. Ya, seperti itu tuh. Ya, ada saja oknum, oknum, saya berbicara oknum, ya. Judulnya pengajian, tapi malah caci maki, ujaran kebencian, menghasut masyarakat, mengadu domba. Itu kan semakin memperburuk dan memperkeruh suasana dan keadaan. Sudah tahu ini adalah situasi dan keadaan yang diibaratkan seperti bola salju yang menggelinding, yang sangat sulit mengecil, justru akan semakin besar. Semakin mati-matian menjaga martabat habaib dengan cara yang salah, masyarakat akan semakin benci. Justru apabila justru mohon maaf kami telah salah, mohon kami dimaafkan apabila kami telah berperilaku mohon kami dimaafkan, atau saudara-saudara kami dari kalangan sesama habaib yang berperilaku sedemikian mohon maaf, itu tanggung jawab kami akan memperingati. Niscaya pribumi tidak akan bergerak, bola salju tidak akan mungkin semakin besar ini menggelinding. Begitu para saudaraku dari kalangan habaib, jangan takut untuk bersuara. Jangan takut, suarakan saja kebenaran, ya. Karena zaman sekarang saya pantau semakin dibela habis-habisan, justru semakin nyungsep, semakin tenggelam. Semakin dibela mati-matian, semakin rusak marwah habaib. Salah satu caranya, ini hemat saya yang awam, justru semakin merunduk, meminta maaf, mati-matian, benar-benar minta maaf. Berupaya untuk memperbaiki pribadi, ya, juga dari kalangannya untuk saling mengingatkan, dan ini pun bentuk dari watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Begitu sahabat. Jadi untuk sahabat-sahabatku dahulu, ya, para habaib yang baik-baik, jangan takut. Saya masih banyak punya sahabat dari kalangan habaib, nggak dawir, ya, nggak selalu minta duit, ya, malahan kalau saya datang itu dijamu, dihormati luar biasa. Habib Muhammad itu di Majalaya, alhamdulillah, lanjutkan dakwahnya, Bib, ya. Anda pribadi yang baik, yang soleh, jadi panutan, ya. Bersuara saja, Bib, ya. Kalau tidak berani bersuara, karena pasti bakal banyak tekanan dari sesama kalangannya, ya, nggak apa-apa, diam saja juga nggak apa-apa, karena itu alangkah hal yang baik. Tarkul jawab ala jahil jawab, karena meninggalkan perdebatan dengan orang yang jahil, ya, diam itu adalah jawaban. Ya, ini adalah ungkapan dari saya, mantan muhibin. Meskipun mantan, saya tidak tidak membawa semuanya. Tetap kalau yang baik saya hormatin, karena amanat guru saya. Terus terus ilmiah saja, ya. Tapi kalau mau memperingati, ya, sama oknum-oknum saja. Ya, selama ini saya berbicara hanya untuk oknum saja. Jadi kalau yang baik-baik tidak termasuk, ya. Ya, alhamdulillah. Yang selanjutnya dari saya, ya, innamal mu'minuna ikhwah. Siapapun orang yang masih beriman itu adalah saudara. Apabila ada peringatan atau saling memperingati, itu adalah hal yang kewajiban yang harus dilakukan, ya. Kalau misalkan caranya tidak baik, ya, mungkin ada yang memperingati tidak baik, ya, itu adalah bentuk, ya, ujian untuk kita semuanya, ya, untuk kita semuanya, untuk menunjukkan kualitas keimanan kita, menunjukkan kualitas ketakwaan kita, untuk menunjukkan pribadi kita yang sebenarnya. Apakah kita ini benar-benar intan berlian emas atau bukan? Asli atau palsu? Dijawabnya itu bukan dengan caci makian, bukan dengan hujatan, bukan dengan ujaran kebencian, tapi justru menunjukkan akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Itu adalah bentuk jawabannya. Niscaya masyarakat akan menilai lain dan baik sama Anda. Begitu sahabat, semoga ini bermanfaat. Dan jika ini dianggap bermanfaat, boleh like, boleh subscribe juga.
tidak bayar kok gratis. Kalau dianggap perlu juga, misalkan mau disebarluaskan, diviralkan, silakan, gak jadi masalah. Selamat datang kebenaran. Salam waras, akal sehat. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.